moderator takin anggota Lubukata Book Club. Ya, nah mungkin kita bisa langsung mulai ya Bu. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan webinar yang ketiga di Lubukata Book Club. Yang kali ini akan diisi oleh Ibu Desi Setianingrum, MA. Saya akan memperkenalkan Ibu Desi secara ringkas. Profil singkatnya bernama Ibu Desi Setianingrum, seorang ibu rumah tangga menempuh pendidikan terakhir S2 Magister Pendidikan di University of Western Australia. Benar Bu ya? Dan pada kesempatan kali ini, Bu Desi akan membawakan topik webinar berjudul Mortimer J. Adler, Jerome Adler, dan Liberal Arts. Nah, dalam kurung Knowledge Center Curriculum. Ya, mungkin beliau juga di Lubukata Book Club sebagai coach kelas How to Read a Book. Mungkin tanpa berpanjang kali lagi, waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu Desi Setianingrum. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atau Mas Pak Mutakin. Ini bapak-bapak atau Mas Bu. Oh iya, terima kasih Mas. Ya, Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sebelumnya atas kedatangannya walaupun malam-malam, masih semangat semua untuk sharing. Saya juga izin nih kita sharing-sharing hari ini tentang Adler dan juga Liberal Education dan juga Knowledge Center Curriculum. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang saya pelajari di salah satu sesi mata kuliah yang diberikan oleh dosen saya tentang kurikulum, yang pada saat itu kebetulan tokoh Adler ini masuk ke dalam salah satu tokoh yang juga bisa dibilang fenomenal lah dalam bukan melahirkan kembali tapi merejuvenasi salah satu kurikulum tertua yang ada dalam konsep pendidikan, yaitu liberal education, seperti itu. Kita akan kenal lebih jauh karya-karya beliau dalam pembuatan kurikulum ini. Sebelumnya mungkin saya izin kalau misalnya di tengah jalan saya off cam, karena rupanya seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Mutakin, saya adalah ibu rumah tangga. Kebetulan anak saya belum tidur juga, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Jadi mungkin kalau di tengah jalan off cam, saya izin, tapi saya akan coba presentasikan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, izin ini adalah bentuk sharing-sharing saja, karena memang mengulik kembali apa yang sudah saya pelajari. Kalau memang ada yang salah dan teman-teman bisa ada pemahaman yang lebih, bisa dikoreksi sharing saya. Nanti kita juga bisa akhiri dengan diskusi bersama apakah bentuk kurikulum yang ditawarkan oleh Adler hari ini masih doable atau tidak, bagian mana yang bisa kita ambil, bagian mana yang harus kita tinggalkan, kalaupun memang akan kita canangkan bersama, atau kalaupun memang menurut kita ini bagus untuk dicanangkan ke depannya, seperti itu. Sebelumnya saya izin sharing slide, tapi slide saya mungkin tidak banyak kata-katanya. Slide ini hanya bentuk noting saya, poinnya apa saja harus saya berikan, seperti itu. Dan tolong ditegur kalau memang ngomongnya kecepatan atau sulit untuk diikuti ya teman-teman ya. Alright, ini bisa ya sharing screen. Oke. Sekiranya kelihatan, Bapak Moderator? Ya, sudah Bu, baru kelihatan. Oke, sebentar.
Oke, sesuai dengan judulnya, kita berbicara tentang liberal education, the knowledge center curriculum, karena ternyata saya juga membuka kembali catatan saya. Kadang kita berpikir liberal education akan dekat sekali dengan liberal arts. Mungkin kalau dengan Pak Ci kita kenal trivium, quadrivium. Lalu ternyata liberal education untuk di daerah western atau pendidikan-pendidikan barat seperti di Amerika sendiri, kita kenalnya itu secara kurikulum adalah kurikulum berbasis pada ilmu. Atau nanti kalau kita bilang ilmu itu menjadi pusara pendidikannya atau knowledge-nya. Kalau sekarang kan kita lihat pendidikan itu tidak hanya memasarkan ilmu, tapi juga memasarkan skill, kemampuan untuk mengetik cepat, kemampuan untuk bentuknya vokasi misalnya. Kayak kita punya SMK, sekolah kejuruan, ada juga yang permesinan, terus juga sekretariatan dan kawan-kawan. Tapi liberal education yang akan kita kulik hari ini adalah pendidikan yang pure berbasis pada ilmu. Nah, sebenarnya yang menyajikan liberal education ini banyak, ada Bruners, ada beberapa tokoh-tokoh lain lah. Tapi yang hari ini kita bahas adalah Mortimer Jerome Adler. Sebelum kita membahas karya beliau, mungkin kita akan kenalan dulu tentang siapa sih Adler ini, apa saja dari sepak terjangnya, sehingga beliau pun mampu untuk kita pelajari bersama, karya-karyanya patut untuk kita pelajari bersama juga. Nah, sebelumnya, tadi ada yang nanya nggak ya? Enggak Bu, tadi saya kira Ibu full screen, berarti emang Ibu di slide biasa aja ya, bukan full Ya. screen. Oke Bu. Mau saya coba present ya? Saya nggak. Kalau present biasanya suka di halaman slide, bukan di halaman present. Coba Ibu kalau bisa present. Coba di present deh. Oh ya bisa. Oh, okay, it's good. Okay. Sudah lama sekali since I did a presentation. Kayaknya sudah lama banget. Oh iya bagus ini. Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Ya, kelihatan Bu. Ya, aku nggak beri banyak catatan ke beliau sebenarnya. Kalau di kami ketika kami belajar, kami melihat Adler sebagai late filosofis, atau memang kalau filosofis yang sering kita dengarkan memang kayak Socrates atau juga Aristoteles, makanya nanti Adler akan bawa Socrates teaching dan kawan-kawan. Di Amerika sendiri, Adler merupakan salah satu generasi-generasi akhir filosofis yang memberikan banyak karya, khususnya di bidang pendidikan. Makanya kalau misalnya lihat di literaturnya, Adler akan dibilang late filosofis. Dia lahir di tahun 1902 dan wafat di tahun 2001. Di satu section ini kita akan lebih membahas tentang reformasi-reformasi pendidikan yang beliau buat. Beliau membuat banyak sekali karya berbasis pada ideas, great ideas, dan juga kalau saya melihat karya beliau itu terbagi menjadi dua cluster yang sangat besar. Satu tentang ideas, the great ideas, dan satunya lagi adalah tentang pendidikan. Yang mana dua karya besar beliau ini sebenarnya saling berdampingan. Beliau mempromosikan the great ideas, pemikiran-pemikiran besar, pemikiran barat, ide-ide tentang Tuhan, malaikat, dan juga tentang kebenaran dan kawan-kawan yang disajikan oleh beliau dengan pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan. Bagaimana kita bisa membangun suatu konsep pendidikan yang bisa memperkenalkan ide-ide besar ini. Maka dari itu, beliau terkenal sebagai tokoh pengusung kurikulum liberal education atau knowledge centered kurikulum, karena kurikulum yang beliau selalu ungkapkan adalah bagaimana pendidikan bisa mendekatkan studentnya atau pelajar-pelajarnya dengan keilmuan. Bentuk-bentuk pelajaran apa saja sih yang harus diperkenalkan kepada anak-anak didik sehingga mereka akan lebih dekat dengan pemikiran, akan lebih dekat dengan ilmu, bukan hanya dengan skill, kemampuan bekerja dan kawan-kawan. Cita-cita besar Adler adalah untuk membangun good citizen. Mungkin kalau di webinar-webinar sebelumnya, kalau dulu saya belajar dengan Pak Ci, kita belajar menjadi good human being dulu, baru menjadi good citizen. Tapi untuk Adler, dia konsep yang dia usung adalah bagaimana membangun masyarakat-masyarakat yang suportif terhadap negaranya. Maka dari itu, Adler sangat terkenal di Amerika karena
pada beliau menulis buku-buku berbasis pada reformasi pendidikan di tahun 1980 saat dimana demokrasi bentuk pemerintahan demokrasi itu diagung-agungkan lah di sana atau menjadi terevaluasi oleh masyarakatnya. Nah, cita-cita Adler adalah membangun demokrasi yang baik berasal dari warganya. Warganya harus berdemokrasi dengan menjadi pemikir atau dengan menjadi well-educated person. Bagaimana well-educated person itu bisa lahir, yaitu dengan menyajikan sekolah yang menjadikan alat untuk membentuk warga-warga yang well-educated seperti itu. Cukup pada saat beliau memperkenalkan konsep-konsep pendidikannya itu cukup kontroversial karena di saat yang sama di tahun 1980-an itu bentuk pendidikan Amerika itu sudah berpindah pada hampir kapitalisme dalam artian sekolah itu boleh menyajikan bentuk kurikulum yang berbeda kayak gitu, bentuk vokasi, terus juga bentuk homeschooling, dan juga salah satunya adalah bentuk pendidikan yang terdigitalisasi atau pengenalan komputer seperti itu. Adler dengan kukuhnya memperkenalkan suatu bentuk pendidikan yang the oldest kalau kita bilang. Nah, sebentar. Di sini. Bentuk pendidikan yang the oldest atau paling tua secara historis, yaitu liberal education. Seperti yang aku bilang tadi, knowledge is an end in itself, dalam artian adalah ilmu itu adalah tujuan akhir suatu pendidikan. Ilmu itu tujuan akhir suatu pelajar. Ketika pelajar itu berilmu, maka dia menjadi orang yang, kalau menurut Adler, well prepared terhadap worst case skenario. Dalam artian, apapun dinamika politik atau dinamika kenegaraan atau apapun yang terjadi, seorang yang well educated atau menjadi intelek itu tidak akan pernah tergempur oleh kerasnya tantangan zaman seperti itu. Makanya ilmu lah yang harus menjadi akhir dari suatu pendidikan, bukan kemampuan skillnya, bukan skillnya atau kalau kita bilang kapitalismenya lah ya, menjadikan pelajar itu masuk ke dalam dunia kerja, tidak, tapi menjadikan pelajar itu tahu ilmunya sehingga bisa membangun diri sendiri. Karena bagi Adler, orang-orang yang well prepared atau terhadap worst case scenario, kalau kita mempunyai ilmu, menurut Adler itu akan ada 3 pola yang terbentuk, yaitu orang yang reflektif, orang yang imagination-nya bagus, dan juga yang terakhir ada orang yang kritikal. Sebenarnya 3 hal inilah yang kalau di pendidikan kita hari ini kan dicoba ditanamkan melalui pendidikan karakter ya, seperti itu. Kenapa sih liberal education ini bisa menyajikan orang-orang yang reflektif, orang-orang yang juga imajinasinya bagus, dan juga orang-orang yang tadi saya bilang reflektif, good image, dan critical thinking. Karena kita lihat di sini ada beberapa metode yang diberikan dalam proses pengajaran si liberal education ini sendiri, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, pertama, emphasize-nya atau keilmuannya yang dibutuhkan itu apa sih? Nah, dia adalah sebenarnya mempelajari berbagai hal, berbagai disiplin akademis, tapi nantinya Adler itu hanya menyebutkan 3 disiplin utama yang harus diajarkan, yaitu yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah seni dan musik, dan yang ketiga adalah matematika. Kalau liberal arts kan kita tahu ada trivium dan quadrivium, di mana trivium itu ada grammar, logic, retorik, dan quadrivium itu ada arithmetic, geometri, music, dan satu lagi astronomi kayak gitu. Nah, kalau di Adler sendiri dia keluar dari konsep liberal arts, dia baunya liberal education, yaitu mempelajari bahasa atau language, seni musik, dan juga matematika. Walau dalam konsep yang sama, 3 mata pelajaran ini di mata Adler adalah tools of learning. Ya, mengklaimnya bahwa dengan mempelajari 3 basic ini, sang pembelajar
akan memiliki alat-alat belajarnya sendiri untuk mempelajari hal lain atau untuk menjadi dinamis terhadap sistem-sistem keilmuan yang ada di masa depan, kayak gitu. Adler berbicara spesifik dalam bahasa, language itu dibagi menjadi dua, harus mempelajari bahasa ibu dan juga bahasa asing. Setidaknya satu bahasa asing harus dipelajari menurut Adler. Karena dengan memahami dua hal ini, kita mampu beradaptasi terhadap keilmuan dalam artian membaca logika bahasa atau juga membaca keilmuan dari negara-negara lain. Nah, lalu arts dan matematika bagi Adler disampaikan bahwa itu adalah metode bentuk pembelajaran yang mengajarkan kita tentang berpikir kritis itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam konsepnya atau dalam penjabarannya bagi Adler, dalam proses teaching, bentuk liberal education dan juga knowledge center curriculum ini teacher oriented, agak berbeda dengan sistem kurikulum kita yang cenderung sekarang kan student oriented, di mana siswa itulah yang menentukan harus belajar apa, siswalah yang menentukan cukupkah dia belajar atau tidak, terus siswa yang memantik pembelajaran, siswa yang diberikan stimulus dan kawan-kawan. Nah, bagi Adler, gurulah yang harus mendirect semua pelajaran dan gurulah yang tahu kapan harus, gurulah yang mendesain, senternya semua di guru, bukan di muridnya. Jadi bentuk pembelajaran dasarnya itu mungkin seperti, I would say, bukan seminar ya teacher oriented, di mana guru berceramah dan juga murid mendengarkan. Ini yang membuat sajian kurikulum yang diberikan Adler itu menjadi bukan dipertanyakan tapi cukup diperdebatkan. Apakah itu cocok dengan keadaan sekarang, di mana siswa diminta untuk jauh lebih kreatif atau adaptif, atau siswa diminta untuk lebih proaktif lah ya gitu. Nah, nanti kita akan jawab apakah teacher directed curriculum yang ada di sini itu dapat menjawab kebutuhan pelajar untuk menjadi proaktif. Setelah ini kita akan mengeksplor salah satu bukunya Adler, yaitu The Pi Idea Proposal, an Education Manifesto, di mana Adler memberikan konsep kurikulum yang menstimulus pelajarnya, walaupun metodenya masih ada knowledge center seperti ini, walaupun metodenya masih guru menjadi pusat kecerdasannya. Seperti itu. Nah, di sini lagi-lagi disebutkan learning student juga sebagai novice learner, dan student diharapkan untuk mastery of subject matter, diharuskan menguasai mata pelajaran dan diprojektkan atau dilihat sebagai novice. Jadi dalam konteks ini suara guru atau pengetahuan guru itu lebih tinggi daripada si students-nya, kayak gitu. Dan environment-nya create academic focus, jadi fokusnya memang sangat akademik sekali. Ada beberapa kritik yang masuk di dalam pengenalan kurikulum yang diberikan Adler. Contohnya adalah bagaimana dengan pelajar-pelajar yang, kalau kita kan sekarang sudah mulai mengkarakterisasi siswa gitu. Mungkin siswa nggak perlu belajar akademis banget, ada siswa yang tipenya PI atau misalnya olahragawan gitu. Ada siswa yang tipenya artistik, buat arts kayak gitu, atau ada siswa lagi yang tipenya misalnya storytelling atau storytelling gitu, tidak akademik sama sekali. Bagaimana dengan karakter siswa seperti ini? Dalam bentuk environment ada terkritik, dalam artian apakah mampu bentuk pendidikannya itu mengamini atau digunakan oleh berbagai siswa dari berbagai kalangan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah assessment-nya. Assessment yang diberikan adalah formal dan juga standardized assessment. Ada beberapa kritik juga di dalam assessment atau di dalam knowledge center curriculum dan liberal education yang ditawarkan Adler, karena standardized assessment
dilihat sebagai suatu bentuk assessment yang tidak bisa secara penuh melihat kemampuan siswa, atau karena dia pilihan, biasanya standardized itu pilihan ganda, tidak membangun critical thinking. Apakah nanti bentuk pengajaran, bentuk liberal education yang ditawarkan Adler ini nantinya hanya akan menjadi mematikan critical thinking? Kalau tadi kan Adler bilang bahwa ini bisa mengasah critical thinking, tapi dengan bentuk pengajaran emphasize, assessment, dan kawan-kawannya, kalau seperti ini, bisakah tetap menghidupkan critical thinking? Bisakah assessment-nya, yang misalnya bentuknya standardized, semuanya sama, itu bisa nggak sih membuat siswa-siswanya memahami, atau siswa-siswanya benar-benar bisa mengeksplorasi ilmu yang dipelajarinya atau tidak, gitu, kalau dia bentuknya standardized assessment, seperti itu. Nah, itulah beberapa kayak bentuk knowledge center kurikulum, tapi banyak dipertentangkan kayak gitu. Kenapa banyak dipertentangkan? Selain banyak dipertentangkan ini, karena Adler sendiri berbicara bahwa liberal education itu adalah bentuk kurikulum terbaik karena selain dia akademis, dia bisa diajarkan ke seluruh siswa, ke seluruh pelajar. Maksudnya tidak sulit membuat adaptasinya. Pengajaran arts, matematik, ataupun juga musik dalam klaimnya Adler dapat dalam klaimnya Adler dapat dipelajari secara sama atau equal, inklusif, dapat dipelajari secara inklusif ke semuanya. Bagaimana metode inklusifnya? Adler pun membuat jenjang atau cara pengajarannya. Nah, setelah ini kita akan menjawab bagaimana teaching yang harus teacher oriented, learning yang sebenarnya novice, lalu juga bagaimana yang sangat terlalu akademis sekali. Sebenarnya nantinya di mata Adler, dalam klaimnya Adler, tetap mampu membangun well-educated person dan tetap bisa mengakomodir berbagai jenis atau berbagai karakter siswa. Nah, di sini Adler di tahun 1980 menyatakan akhirnya membuat penjabaran liberal education yang beliau maksud, yang bagaimana liberal education ini dalam tabel ini bisa diimplementasikan dan bisa mengakomodir berbagai karakter pelajar, seperti itu. Di sini kita melihat ada goals yang bertingkat, dan juga ada caranya pun bertingkat, dan juga ada aktivitas yang dilakukan. Nah, dalam proses pengenalan framework kurikulum yang diperkenalkan Adler, ini bisa dilakukan bertingkat dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Seperti itu. Misalnya di awal, untuk pendidikan dasar di kolom 1, beliau berbicara bahwa pertama-tama siswa itu harus mengakuisisi dulu keilmuannya, mengetahui apa ilmunya. Nah, disinilah baru melalui cara didaktik, instruction, lecturer, response, textbook, and other aids. Dalam artian, di sini didaktik tadi, guru menjadi sumber ilmunya. Guru yang mendikte keilmuannya apa. Nah, dari situlah Adler lagi menjabarkan kembali mata pelajaran apa yang menggunakan guru sebagai sumber ilmunya. Language, arts, dan juga literatur, dan juga matematika, science, history, dan kawan-kawan. Di kolom 1, yang menjadi banyak sekali klaim dari Knowledge Center, banyak sekali kritik, itu Adler sampaikan bahwa dalam kritik tersebut, bentuk-bentuk pengajaran didaktik, bentuk-bentuk 3 pelajaran utama yang harus dipelajari itu adalah di basis awalnya atau di primary education-nya. Seperti itu. Lalu masuklah saat para pelajar ini menyelesaikan level awal dari pendidikan untuk mengakuisisi ilmunya, mereka boleh mengembangkan keilmuannya. Nah, dari proses ini, pelajar diharapkan mampu untuk tahu bagaimana belajar dengan cara di coaching, dengan cara exercise, dengan cara supervise practice, atau mereka membuat prototipe yang disupervisi. Nah, bentuk pelajaran adalah reading, writing, speaking, listening. Maka dari itu di satu section Adler membuat 2 buku, How to Read a Book dan juga How to Speak and How to Listen. Beliau belum buat How to Write ya.
Dalam proses ini, membaca dalam kawan-kawan bukan diakuisisi, tapi bentuk pelajaran yang mengembangkan keilmuan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar language, arts, dan kawan-kawan, kita aplikasikan dengan membaca lebih banyak, berbicara lebih banyak konteks-konteks bahasa, atau juga literatur, mendengarkan dan juga menuliskannya. Dalam pembelajaran matematika di sini, dan juga IPA, jadi setelah belajar, ada tahap kedua yang dipelajari, mengkalkulasi, menyelesaikan masalah yang ada, membuat observasi, menghitung, measure, dan kawan-kawan. Yang dimana harapannya para akademisi ini, well educated-nya itu nggak cuma memahami akademis konteks, tapi juga memahami bagaimana bentuk pembelajaran akademis yang mereka terima dapat digunakan dalam skema atau latihan penggunaan sehari-hari seperti itu. Dan juga dalam pembelajaran geografi dan kawan-kawan, selanjutnya adalah setelah mempelajari geografi, sejarah, dan juga social studies atau pembelajaran sosial kayak hukum dan kawan-kawan, pelajarnya diharapkan mampu membuat judgment atau keputusan, membuat judgment kritikal terhadap kejadian-kejadian atau event-event sehari-hari. Nah, disinilah Adler mencoba menjawab bagaimana bentuk pembelajaran awal yang tadi liberal awal itu bisa dikembangkan untuk bisa membuat well-educated person itu juga bermanfaat, nggak cuma belajar ilmu aja. Lalu akhirnya yang terakhir, dalam ranah tertinggi pembelajaran dasar 12 tahun ya, kalau di Amerika sama kayak kita sampai SMA, pelajarnya harus bisa memperluas pemahaman ide dan value-nya. Tahu kenapa sih mereka harus berilmu, bagaimana. Nah, ini dengan Socratic questioning participation. Nah, ini kalau di pendidikan kita itu sering dibilang menstimulus pelajar. Kita harus membuka pelajaran dengan mempertanyakan siswa. Kalau kita ngajarin ekonomi, kita buka dengan mempertanyakan siapa yang suka berdagang, kayak gitu. Kalau kamu berdagang, apa sih yang paling sulit, dan kawan-kawan. Di sini yang menarik, Adler sebelum memberikan Socratic teaching, Adler memastikan guru-gurunya itu harus selesai dulu dengan memberikan landasan-dasar teori, juga memberikan coaching tentang pengimplikasiannya, baru memberikan reflective session. Maka dari itu Adler tadi sempat berbicara bahwa bentuk pendidikan liberal education itu mampu melahirkan orang yang reflektif, orang yang critical thinking, dan juga orang yang imaginative gitu. Karena di level ketiganya Adler mengajak pembelajarnya untuk questioning, untuk keep questioning, untuk menstimulus otaknya kembali dari proses-proses memahami teori dan juga proses-proses pengimplikasian di ranah kelas seperti itu. Lalu yang terakhir adalah setelah Socratic questioning itu akan dilengkapi dengan discussion of books atau mendiskusikan buku-buku yang berkaitan dengan apa yang dipelajari. Menariknya di sini Adler menggarisbawahi no textbook. Kenapa Adler menggarisbawahi no textbook? Karena bentuk liberal education atau knowledge center curriculum yang katanya harus yang harus, kalau menurut Adler harus sama ke semua orang, selalu dikaitkan dengan textbook kayak gitu. Oh, kalau kita mau mempelajari atau mengajarkan yang akademis banget itu harus textbook seperti itu. Pendidikan pada saat itu tidak melihat literatur pendamping atau buku-buku yang lain di luar dari textbook sebagai buku belajar seperti itu. Disinilah Adler masuk mencoba untuk membedah atau mencoba untuk breakdown stereotype ya, bahwa buku pelajaran itu tidak hanya buku pelajaran atau textbook gitu. Dalam level tertinggi malah pelajar itu tidak menggunakan textbook, harusnya mereka mengeksersis buku-buku lain yang nantinya mereka temui di dunia in reality atau di dunia kerja atau di dunia selepas mereka sekolah. Kenapa juga Adler berbicara no textbook? Karena dalam beliefnya Adler atau bentuk kepercayaannya Adler, pendidikan itu harusnya tidak menghentikan pelajar itu belajar selesai saat mereka mendapatkan ijazah. Pendidikan itu harusnya memampukan pelajarnya untuk tetap belajar bahkan setelah mendapat ijazah. Makanya tadi Adler bilang bahwa liberal education itu harus memberikan tools of learning, alat belajar.
language, arts, matematik dilihat sebagai alat belajar untuk terus belajar. Nah, keluar dari textbook adalah suatu pantikan lebih dalam untuk pelajar nantinya ketika mereka lulus dari jenjang sekolah, mereka biasa membahas buku-buku di luar textbook agar terus belajar. Karena selesai dari pendidikan yang kita tempuh, ada banyak sekali literatur atau keilmuan. Pendidikan bagi Adler dimulai malah setelah bangku sekolah atau saat kita selesai sekolah, pendidikan itu baru dimulai. Maka dari itu di akhir atau di level tertinggi belajar harusnya malah kita tidak menggunakan textbook. Cukup ironi karena bahkan ketika kita masuk ke dunia perkuliahan, kita pun masih memiliki textbook of microeconomics or even kayak saya pun mempelajari kurikulum pun kami punya textbook kurikulumnya, mempelajari riset pun kita punya textbook research-nya seperti itu. Dan juga selain belajar dari buku, belajar juga dari arts, artistic activities, music, drama, visual, and art. Alasan lain kenapa dalam salah satu buku Adler, dari buku PI Idea juga, kenapa sih harus mempelajari seni dan kawan-kawan? Karena bentuk well-educated, salah satu bentuk well-educated tertinggi saat kita sudah belajar dan menjadi intelek adalah menghargai karya seni. Karena karya seni itu dihargai oleh orang-orang yang sudah well-educated, orang-orang yang sudah memiliki ilmunya, baru bisa menilai kesenian itu seperti apa. Jadi bagi Adler melihat karya seni adalah suatu bentuk implementasi dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Alhamdulillah, intermezzo anak saya sudah tidur. Alright, pada akhirnya semua proses pengenalan pengenalan manifesto pendidikan yang berbasis ide ini diharapkan memberi dampak seperti yang sudah saya sebutkan, ada 3 dampak yang Adler atau knowledge center curriculum activist atau advocates percaya. Yang pertama adalah studi dari as worthy or mempelajari keilmuan itu dapat memberikan kebijakan lah, kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan ilmu seperti itu. Yang kedua adalah membuat kita menjadi lebih rasional dan reflektif and less impulsive behavior. Dalam artian ketika kita memahami keilmuannya, kita bisa menjadi lebih rasional. Kita menjadi less impulsif. Kalau impulsif yang sekarang itu adalah warga-warga yang lebih hedon dan kawan-kawan. Dalam virtunya, Adler pada akhirnya dalam virtunya itu well-educated person itu akhirnya akan punya good characters, good citizen yang tercermin juga nanti SDA-nya mempunyai good characters. Mereka tidak impulsif, mereka lebih reflektif, mereka menjadi manusia yang fulfill tidak mudah tergoyahkan lah oleh bentuk iklan atau bentuk bukan jargon. Kenapa saya kehilangan kata-katanya ya? Tidak mudah tergoyahkan dengan perbenturan atau juga tidak tergoyahkan dengan advertisement, I would say, kayak iklan-iklan atau bagaimana orang lain kapitalisme dan kawan-kawan. Yang terakhir adalah membuat kita menjadi good citizen. A vision of the well-educated person is the most adaptable and community-minded. Bagi Adler, good citizen itu adalah setelah menjadi well-educated, kita menjadi adaptif dan juga community-minded. Kita saling memikirkan satu sama lain dalam satu komunitas. Saya ingat sekali dalam buku Adler di How to Speak, How to Listen, pada akhirnya saat kita semua sudah menjadi orang yang well-educated, kita membaca dengan baik, kita belajar di bawah kurikulum ide, mempelajari buku literatur besar, ide-ide besar, akhirnya kita menjadi orang-orang yang mampu berbicara hal-hal besar, menjadi komunitas yang erat dalam pemikiran, atau menjadi komunitas yang erat dalam perbincangan-perbincangan idea. Karena ketika berbincang tentang idea, kita tidak menjadi manusia yang dalam artian less impulsif, atau kita bisa bilang juga kerdil, tidak membicarakan orang lain, tapi kita lebih membicarakan idea. Sense of community-nya, sense kebersamaan atas idenya itu akan lebih terjalin, karena karakter yang terbangun itu baik. Tujuan kita
berkomunitas, tujuan kita berbicara itu atas dasar keilmuan. Itulah dampak yang Adler ingin ciptakan dibalik dari pembelajaran liberal education yang beliau propose melalui manifesto the idea proposal manifesto of education. Dan yes, nah pada dasarnya sekarang saya rasa kita bisa masuk ke diskusinya. Menurut teman-teman, setelah saya jabarkan kritik-kritik yang ada, terus juga jawaban-jawaban dari Adler, apakah bagi teman-teman mungkinkah proposal yang ditawarkan oleh Adler itu kita implementasikan di hari-hari sekarang? Tantangan-tantangan apa saja sih yang mungkin muncul kalau kita mengimplementasikan bentuk pendidikan seperti ini? Karena ini bentuknya sharing, jadi ada yang mau sharing? Ya kalau ada yang mau sharing bisa langsung raise hand atau boleh lewat chat. Atau tanya juga tidak apa. Oke. Atau ada pertanyaan? Ya berarti kalau ada yang ingin bertanya juga boleh langsung raise hand aja. Belum ada. Mungkin saya Bu ya sebagai pemantik pembuka di awal. Boleh. Ya kebetulan saya di book club juga kedapatan membaca dia proposal gitu. Jadi ini Mantap. sangat relate banget. Ya tadi kalau ditanya apakah bisa diterapkan di masa kini atau enggak, ya melihat kalau kita lihat dari keluhan-keluhan guru. Jadi kan kalau saya lihat di sosmed itu ada guru-guru yang diasuh sama Diknas ya dengan embel-embel dengan label guru merdeka, juga ada guru-guru yang akhirnya termarginalkan. Emang student centered learning ini tuh ya bisa dibilang sih kalaupun nggak problematis ya belum menyelesaikan masalah PKK gitu. Jadi bahkan bisa dianggap menciptakan masalah baru gitu. Karena kalau memang anak itu beda-beda, terus standarnya apa gitu kan. Nah, cuman ya itu sih setidaknya saya rasa ini bisa semacam alternatif ya mungkin. Kalaupun belum bisa diterapkan di Indonesia, tapi yang jelas kalau dari pembacaan saya dengan PD proposal ini sepertinya memang lebih baik daripada student center learning itu yang mengandalkan perbedaan, setiap murid berbeda, setiap murid berbeda, akhirnya malah nggak diajarin karena berbeda gitu. Iya. Jadi itu sih. Iya, sama. Karena saya juga melihatnya student center learning itu bagus, tapi bentuk akhir dari assessment misalnya itu belum siap juga. Guru-guru kita belum siap memberikan assessment yang dalam artian sesuai dengan karakter atau si centernya student itu sendiri. Kita masih berpaku pada bentuk assessment yang tematif, dalam artian pilihan ganda pada akhirnya. Terus kita masih berpacu pada selama kursusan itu masih ada, karena saya juga punya kursusan, dalam artian selama les-les itu masih ada, assessment akan masih berbasis pada sumatif, kayak gitu kan, assessment yang rata, which semua sama. Jadi, jadi dua arah yang berbeda pengajarannya student center, tapi assessment-nya tidak, seperti itu. Ya, saya rasa juga Adlan masih bisa masuk kalau misalnya mau disamakan dan bentuknya adalah assessment-nya nantinya pilihan ganda gitu. Bentuk pembelajaran berbasis pada akademisi, membaca great ideas dan kawan-kawan. Oh ya, pada Pak Rijal. Ya, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Mbak Desi. Halo. Ya, mohon maaf nih saya ikutnya mungkin di bagian udah hampir ditutup tadi. Mohon maaf kalau nanti mungkin kayak mungkin udah disampaikan di tengah gitu atau di awal begitu. Tapi saya jadi terpikir tentang ini berkenaan dengan discussion yang slide-nya ini ya, bagaimana membuat pendidikan yang equal dengan inklusif itu
Kalau dari Mbak Desi sendiri, misalnya kan di Amerika ada seperti Zaytuna College misalnya. Zaytuna College itu kan jelas dia tidaknya memang terinspirasi dari banyak dari Adler lah. Adler dari Maritain, selain juga mungkin dari Provalatas. Apakah menurut pengamatan Mbak Desi sendiri ada penerapan PID proposal di lembaga seperti Zaytuna College itu, atau seperti apa gitu saya? Mungkin ada pengamatan yang tidak pernah bersentuhan langsung atau dari membaca. Terima Iya, kasih Mbak Desi. iya sama-sama Kak. Ya kalau yang saya amati, saya sebenarnya tidak banyak mengamati, tapi yang saya sadari adalah bentuk Socratic teaching yang memang banyak diimplementasikan, bisa jadi di Zaytuna, tapi bisa jadi juga banyak di Western based education. Kalau pendidikan berbasis pada Western based, karena saya merasakan pendidikan yang banyak, misalnya kayak di masa saya kuliah, masa saya SMA kayak gitu. Bentuk Socratic atau bentuk coaching itu sangat limited sekali. Di saya SMA dan juga saya kuliah ya, bisa jadi karena satu pendidiknya tidak terbiasa untuk mengestimulasi Socratic. Yang kedua juga kalau bentuk coaching bisa jadi ada hierarki yang terlalu tinggi antara pendidik dan pelajar. Yang itu terkadang hilang, membuat bentuk coaching itu jadi jatuhnya jadi sungkan ataupun jadi hilang. Nah, yang saya temukan terimplementasikan dari bentuk PyIdea adalah bentuk-bentuk coaching yang masih bisa sangat fleksibel atau sangat luas, dan juga tadi bentuk Socratic teaching yang mungkin sudah terimplementasikan dari masa-masa terakar ya, dari SD, SMP, SMA, saling bertanya, saling memantulkan pertanyaan, hal-hal seperti itu nyata ada seperti itu. Yang saya rasa itu berbeda sekali dengan pengalaman-pengalaman saya saat saya mengenyam pendidikan SMA dan S1, dan juga dari apa yang saya pelajari seperti itu. Dua itu sih yang paling saya lihat cukup nyata adanya seperti itu, Pak. Mungkin bisa ditambahkan? Ya, apa namanya, pertanyaan lanjutan saja ya. Boleh. Pertanyaan lanjutan itu tentang buku Reforming Education itu kan, yang di Opening of American Mind itu kan juga sebagai sebenarnya sebuah respon terhadap cara, sebutlah cara membaca buku agung itu ya, great book itu dengan mengkritik caranya Alan Bloom. Ya, Alan Bloom kan membuat buku di The Closing of American Mind kalau nggak salah gitu, yang kelihatannya bestseller dan seterusnya. Tapi Adler di buku Reforming Education itu dia buat subtitlenya The Opening of American Mind, dia disagree, dia tidak setuju dengan cara Alan Bloom itu yang katanya lebih lebih mengindoktrinasi dan seterusnya gitu. Kalau di sana maksudnya kalau di dalam penerapan cara liberal education tadi antara yang Adler dengan Alan Bloom ini, apakah seberapa luas gitu perbedaan penerimaan di masyarakatnya gitu? Apakah lebih luas Alan Bloom punya yang dengan Leo Strauss cara pembacaannya, atau model yang dibuat oleh Adler yang sebenarnya memang kalau dilihat dari cara beliau menyarankan Socratic teaching itu, tingkat kesulitannya itu kan bentuknya seminar yang paling tinggi itu agak maksudnya memang sukar lah ya, maksud tingkat kesulitannya. Sejauh mana sih gitu penerimaan tidaknya antara dua bentuk tersebut gitu, begitulah kurang lebih. Sebenarnya saya tidak yakin bisa menjawab ini, tapi saya pernah membaca literatur perihal pembandingan antara Alan Bloom dan juga Adler. Secara penerimaan, kalau yang saya ingat dari artikel yang saya baca, Alan Bloom lebih populer pada akhirnya. Tapi kalau untuk secara kayak apakah secara komprehensif mana yang lebih baik, saya tidak bisa. Saya belum ada pandangan sampai sana. Tapi saya pernah membaca artikelnya bahwa penulis, maksudnya American Minded sendiri, secara buku Alan Bloom lebih bestseller. Yang saya simpulkan adalah mereka lebih banyak membaca Alan Bloom, literatur lebih banyak membaca Alan Bloom saja seperti itu. Tapi kalau ini seberapa besar penerimaan saya belum
menemukan, atau mungkin saya lupa ya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Iya, sama Mas. Nanti coba saya lihat lagi deh, sepertinya masih ada di laptop saya. Saya membaca kok bagian itu, karena saya masukkan, saya mencoba mencari artikel tentang Adler, tapi saya tidak menemukan jawaban dari pertanyaan saya, tapi bukan tentang Alan Bloom itu. Nanti coba saya baca lagi. Iya, Izin. ya. Silakan langsung. Iya. Selamat malam dan assalamualaikum Pak Desi. Saya Ainun. Sekarang saya kebetulan juga lagi dalam proses nulis tesis tentang pendidikan, manajemen pendidikan gitu. Jadi pemaparannya sebenarnya menarik sekali dan memantik banyak questions gitu ya, questions dan juga mungkin ya yang bisa kita diskusikan bersama gitu. Yang pertama terkait yang terpapar di slide di PPT, making equal and inclusive education, gitu kan. Saya mungkin mau bertanya, kenapa pertanyaannya adalah apakah Adler bisa dijadikan sebagai contoh untuk menerapkan equal dan inclusive education? Maksud saya, apakah kita mempunyai problem terkait dengan inclusive dan equal education itu saat ini gitu? Kenapa sampai itu diangkat menjadi sebuah pertanyaan? Di mana apakah Adler bisa kita terapkan gitu? Apakah itu sebuah, ya tadi mungkin belum sempat disinggung ya, problemnya di mana terkait dengan equal dan inclusive education itu? Karena menurut saya membaca Adler itu juga harus disesuaikan dengan problem yang kita hadapi, karena bisa jadi problemnya di Amerika ya saat itu atau di saat ini tuh nggak sama kayak dengan problem yang ada di Indonesia dan ya di tempat yang lain gitu ya. Jadi mungkin butuh penjelasan lebih ini dilanjut Mbak Desi terkait dengan kenapa equal dan inclusive education ini diangkat itu sebagai pertanyaan karena ini di PPT-nya. Terus selain itu saya juga mungkin karena belum membaca secara utuh ya buku The Idea Proposal itu, jadi dan saya tapi diskusi malam ini menyebabkan saya terpantik untuk ya segera membaca gitu ya supaya bisa memahami dengan lebih lebih utuh lah kenapa Adler sebenarnya apa yang coba untuk dikritik Adler terhadap pendidikan yang sedang atau telah ada di Amerika gitu. Jadi bukankah pendidikan di Amerika itu sejauh pengamatan saya dan yang kita lihat juga sebenarnya liberal education-nya quite good ya berbanding dengan mungkin negara kita atau negara-negara yang lain, maksudnya negara di dunia ketiga gitu. Maksud saya Adler melihat problem apa sebenarnya di sistem persekolahan di Amerika gitu, yang sampai ya beliau merasa harus mengkritik. Terus saya juga ingin konfirmasi yang di PPT kedua tadi slide-nya. Yang kedua terkait the knowledge centered curriculum itu apakah itu pandangan Adler atau itu pandangan penulis yang Alice A.K. itu? Oh, yang in a nutshell. Oke. Alright. Mungkin itu maksudnya mungkin itu dulu Mbak yang tadi konfirmasi itu PPT-nya tuh pandangan Adler atau pandangan siapa? Oke, sebentar. Ya, saya pindahkan dulu. Nah, iya. Oke. Pandangan si Alice. Tapi bentuk liberal education itu bisa liberal education itu dikenal dengan knowledge center kurikulum. Jadi kurikulum yang berbasisnya knowledge center salah satunya adalah liberal education biasanya akan punya emphasize teaching learning yang seperti ini. Jadi ketika Adler pun memperkenalkan liberal education yang dilihat sebagai knowledge center kurikulum, bentuk kritis orang atau bentuk kritis akademisi atau juga advokat pendidikan akan dibasis ini. Karena ini yang mengklasifikasi knowledge center kurikulum, yang mana liberal education pun dilihat sebagai salah satu bagian dari knowledge center kurikulum. Berarti sinkron ya pandangan Alice ini dengan pandangan Adler gitu?
Atau Alice ini menjabarkan dengan lebih Alice itu detail? lebih mengklasifikasi jenisnya. Oh iya. Kenapa sih liberal education knowledge center curriculum itu ciri-cirinya apa? Dan liberal education masuk dalam ciri-ciri si knowledge center curriculum ini. Oke. Ya tentu apa ya, kalau lihat di table ini ya yang biru, setiap satu dari klasifikasi itu bisa harus ini lagi kan, harus bukan dikritisi ya, somehow dipikir ulang gitu. Betul Misalnya ya gitu kan, karena itu kan ya gimana ya, misal teacher center atau student center itu bahasanya panjang sekali gitu. Betul. Dan apa exam based atau tidak dan sebagainya. Jadi terus kayaknya kalau kita pengen apa ya, mengkritisi atau menganalisis ya table ini ataupun knowledge centered curriculum ini sebagai sebuah gagasan, yang pertama kita harus lakukan juga adalah ini dulu, maksudnya Adler punya tujuan apa terkait, maksudnya tujuan beliau menggagaskan knowledge centered curriculum ini apa? Yang tadi, apa yang coba dikritik oleh Adler gitu. Kalau kita menemukan persamaan, maksudnya kita juga pengen mengkritik hal yang sama, kita tuh dalam artian kita terutama sebagai muslim ya, yang sekarang sedang mengkuliti pendidikan dan coba untuk melihat di mana ya pendidikan kita saat ini tuh bisa diperbaiki gitulah, gitu kan. Jadi ya mulai dari tujuan dan aim si Adler ini dalam mengkritisi dan menggagaskan knowledge center kurikulumnya gitu. Apakah sama tujuan kita dan tujuan beliau? Itu satu. Dan ya gimana ya, tadi sempat kan ada di slide yang lain terkait dengan kalau menurut Adler itu ilmu itu adalah tujuan akhir sebuah pendidikan. Knowledge ya bahkannya dipanggil sebagai knowledge centered curriculum atau knowledge centered education. Nah itu juga saya sebenarnya tadi berpikir kayak apakah benar ilmu itu tujuan akhir sebuah pendidikan gitu. Mungkin ini diskusi ya, memang harus kita pikirkan karena dia tidak bisa dinafikan, walaupun pelbagai hal yang kita berterima kasih pada Adler karena dia meneliti banyak hal terkait pendidikan, tidak bisa dinafikan juga beliau adalah pasti seorang yang sekuler dalam pandangan alamnya terkait dengan pendidikan itu sendiri. Jadi ketika beliau bilang knowledge itu atau ilmu itu adalah tujuan akhir, saya mengira sebenarnya beliau missing out dalam pandangan alamnya itu sedang miss sesuatu juga tuh terkait dengan tujuan akhir pendidikan gitu loh. Maksudnya mungkin ada kita nggak bisa menerima kayak gitu aja kayak knowledge is the end goal, atau knowledge itu adalah tujuan akhir sebuah pendidikan, atau knowledge kurikulum itu harus knowledge centered atau gimana. Jadi mungkin harus lebih disesuaikan dengan ya tujuan pendidikan ya menurut Islam. Saya pasti bukunya Prof. Alatas terkait dengan concept of education itu sangat kalau dibaca kedua-duanya pasti lebih memberi pemahaman yang lebih mendalam gitu ya terkait dengan hal ini. Terima kasih Mbak Desi. Sama-sama Mbak. Ya kalau dibandingkan, kalau kita mungkin sudah sama-sama satu paham, kalau dalam Prof. Alatas dalam segitiga pendidikannya kita sudah sama-sama stay lah ya di sini. Saya juga setuju. Yang coba saya jabarkan adalah memang murni pemikiran Adlernya saja, memang belum tersimpulkan ke dalam bentuk pendidikan dalam ranah-ranah pandangan Islam. Kalau ini memang pure adalah bentuk pandangan-pandangan Western based, pemikiran Barat, liberal education, knowledge yang menjadi akhirnya. Memang kalau kita pada akhirnya adalah bagaimana ilmu mengantarkan kepada pengenalan kita terhadap Tuhan dan juga Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui ilmu. Saya setuju bagian itu. Nah, lalu kalau untuk ke sini, masuk ke equal and inclusive ya. Apa sih masalah yang sebenarnya coba dijabarkan oleh Adler dan apa sih masalah equal dan inclusive yang kita ada di sini? Adler, mungkin saya ada miss lompatan dalam memperkenalkan Adler. Jadi bentuk pengenalan Adler terhadap pendidikan liberal education pada saat itu adalah karena Amerika memang, ini 1980 ya, pendidikan sudah, kalau kita kan dulu ada
sebelum wajib belajar 9 tahun, kita ada wajib belajar 9 tahun, sekarang semua sudah 12 tahun ya. Nah, masa yang sekarang sudah 12 tahun, pendidikan sudah hampir dienyam oleh seluruh orang di Indonesia, itu masa 1980, di saat orang-orang sudah mulai pendidikan itu meluas, setiap orang sudah mulai bisa mengenyam pendidikan, ada permasalahan terhadap kualitas pendidikannya, ada gap terhadap kualitas pendidikannya. Hadirlah Adler mencoba menawarkan bentuk pendidikan yang menawarkan kesamaan atau equality pendidikan dalam metode pembelajaran yang sama, tidak perlu dikarakterkan, tidak perlu dibuat. Karena saat itu tadi saya bilang ada school choice, jadi bentuknya adalah memilih sekolah yang sesuai dengan karakter kita, sekolah yang memberikan bentuk kurikulum yang berbeda-beda, seperti itu. Sudah ada pengenalan itu. Karena pendidikan hampir rata di Amerika pada saat itu. Tapi Adler melihat bahwa pemerataan pendidikan ini secara kuantiti sama, tapi secara quality jadi berbeda-beda. Harus ada suatu bentuk pendidikan dasar yang masih sama hasilnya terhadap sama hasilnya terhadap seluruh siswanya. Jadi secara kualitas sama, secara kuantitas juga sama. Karena karena dalam pandangan Adler, mengutip pada John Dewey, the best education is the best of education is education for all, kayak gitu. Pendidikan terbaik adalah pendidikan yang sama untuk semuanya, seperti itu. Itu masalah yang coba diusung Adler pada akhirnya, sehingga beliau memperkenalkan si bentuk liberal education ini dengan idea-nya. Lalu apa sih, bagaimana dengan Indonesia? Kenapa juga kita harus kenapa kita pada akhirnya memikirkan apakah ini cocok, apakah ada hal yang bisa kita ambil dari sini, gimana ya? Apakah ada hal yang bisa diambil? Nah, karena saya melihat belakangan ini kata inklusivitas dan kata equal dalam proses dalam pembangunan pendidikan di Indonesia itu sangat digembor-gemborkan. Inklusivitas terhadap misalnya ada bentuk pendidikan yang orang disabel harus sama dengan non-disabel, atau juga semua akses pendidikan harus sama, pemerataan kualitas pendidikan, dengan kurikulum yang terus berganti. Saya rasa kita baru berganti ya, kemarin kurikulum Merdeka berharap bahwa guru-guru mampu menilai lebih baik anak-anak didiknya, memberikan pembelajaran yang ditailor oleh guru-guru sendiri, sehingga nantinya akan memberikan kemajuan pendidikan karena lebih intensif pendidikannya kayak gitu. Tapi pada akhirnya juga belum membaik juga pendidikan kita. Nah, pertanyaan kembali kita ada di stage di mana pendidikan itu sudah hampir rata, semua orang bisa mengenyamnya. Tapi bagaimana bentuk kesamaan kualitasnya? Haruskah kita mencoba sistem pembelajaran yang seperti Adler ajarkan, mengajarkan 3 pembelajaran utama, lalu naik ke kolom 2, kolom 3, untuk membangun kesetaraan dalam kualitas pendidikannya, seperti itu. Itu adalah maksud dari equal and inclusive education, ya, kayak semuanya sama, seperti itu. Mungkinkah seperti itu untuk mengeradikasi kejomplangan pendidikan kita? Tapi ini suatu agenda yang besar sekali. Cuman ini cuma diskusi kecilnya adalah bisakah ini juga turut menyelesaikan masalah kejomplangan pendidikan. Kita tahu pemerintah kita sudah banyak mencoba membuat kurikulum Merdeka dan kawan-kawan, seperti itu. Saya mau nyoel provokasi, takutnya nanti kejauhan. Nah, ada yang kurang jelas, Mbak, dari penjelasan saya, Ainun? Oh iya Mbak, berarti apa ya, di Amerika itu ketika Adler menulis mengalami kejomplangan yang sama gitu ya? Maksudnya ada kejomplangan kualitas pendidikan gitu? Oh. Betul sekali. Apakah itu antara kaum yang elit dengan kaum menengah ke bawah, atau gimana, kejomplangan seperti apa itu? Dari yang saya baca ya, antara elit dan menengah ke bawah kayak gitu. Makanya pada saat itu balik lagi di tahun saat
Pi Idea ini hadir ya, saya melihatnya ketika membaca Pi Idea dan juga beberapa buku Adler, saya melihat ada kesamaan keadaan, ada kesamaan keadaan dengan keadaan kita sekarang seperti itu. Saat itu kan Adler saat menulis Pi Idea juga dilandasi atas keresahan mahasiswa yang masuk ke jenjang universitas mempunyai skill yang sangat jauh berbeda satu mahasiswa dan mahasiswa lain, sehingga akhirnya ada yang sejenis SNMPTN untuk tes masuk, tes literasi untuk anak-anak, untuk calon mahasiswanya agar bisa masuk ke univ A, univ B, univ C seperti itu. Nah, karena adanya kejomplangan literasi, kejomplangan kemampuan literasi mahasiswanya, akhirnya agar memproposisi proposal ini. Saya rasa hampir sama ya, misalnya bukan hampir sama, kita juga punya tes masuk pendidikan tinggi sebagai siapa yang bisa masuk atau enggak, walaupun di Indonesia kan bentuk tes masuk pendidikan tinggi karena kursi pendidikan tinggi atau kursi PTN tidak mencukupi, makanya kita memberikan tes tersebut kayak gitu. Tapi saya rasa ya, balik lagi, kursusan-kursusan yang ada, bentuk bimbel-bimbel yang ada itu bentuk adalah suatu bentuk nyata kegagalan kita dalam mengajar seperti itu, kegagalan dalam suatu proses pendidikan karena sekolah tidak cukup memberikan kemampuan akademis untuk mahasiswa, untuk pelajarnya mampu ke jenjang perkuliahan kayak gitu. Mereka masih butuh les, mereka masih butuh ini. Untuk masuk ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih lanjut saja masih butuh les tambahan gitu. Artinya ada kejomplangan nih dari satu sekolah ke sekolah lain, ada kejomplangan dalam kualitas pendidikannya. Ya, makasih banyak Mbak Desi. Sama-sama. Jelas lebih Juga jelas. pantikannya. Iya. Apa ya, Mas Mutakin ya sebagai moderator, apakah masih bisa apa ya menanggapi sedikit? Boleh sih, sejauh ini kan nggak ada pertanyaan lagi. Oh iya, apa? Iya, karena saya telah semakin jelas tadi terkait dengan apa ya standpointnya Adler. Kalau terkait dengan kualitas pendidikan untuk semua itu terkait dengan kualitas, sebenarnya saya merasa kita bisa sepakat aja gitu. Maksudnya kalau saya melihat, oh ya benar sih, maksudnya siswa di tingkat sekolah dasar misal, ya memang harus diajarkan skill tertentu sebagai sebuah standar gitu ya, agar mereka pas dan naik ke jenjang yang lebih tinggi, mereka mempunyai kualitas atau skill-skill yang dibutuhkan untuk mereka belajar di tingkat yang selanjutnya. Jadi itu kalau terkait dengan itu yang dinamakan kualitas, maka sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Dan kalau tadi dibilang di Indonesia ini masih ada kejomplangan terkait itu, berarti ya nggak apa-apa juga kita perjuangkan agar siswa-siswa itu yang mendapatkan standar pendidikan liberal arts ini di tingkat dasar gitu. Nah, tapi yang menarik ya, yang mungkin saya langsung terpikir kaitannya sama ini sih, ada dua pemikiran ya, mungkin ya sih pandangan atau pemikiran yang sebenarnya nggak akan setuju dengan inklusivitas atau equality dalam education ini. Kebetulan beberapa bulan yang lalu tuh saya banyak mungkin sedikit membaca tentang yang sekarang lagi ini ya paham atau ideologi yang sekarang mungkin sedang bisa dibilang kalau di Amerika atau di negara-negara di Barat, ideologi yang sedang mereka dukung itu neoliberalisme gitu ya. Jadi neoliberalisme itu kan perpanjangan kapitalis, dan saya jadi teringat satu porsi neoliberalisme yang saya baca itu, mereka itu sangat-sangat menentang ide tentang kesetaraan dan pokoknya neoliberalisme itu kan perpanjangan kapitalis. Jadi mereka tuh nggak sepakat kalau kita tuh merasa harus membantu orang-orang yang kononnya tertindas atau orang-orang yang kononnya tuh tidak mendapatkan hak ataupun standar yang piawai gitu. Karena bagi orang yang menganut ya si paham neolib, dan neolib itu menjadi paham yang umum sekarang ya kalau bicara di Barat. Karena kesetaraan atau ekualitas itu akan menyebabkan persaingan dari segi ekonomi itu terhambat, gitu kan? Maksudnya, jadi kaitannya sama ya kalau kita mau membantu, mindsetnya itu pengen membantu terus, gitu ya, membantu anak-anak dan sebagainya. Nah, berarti anak-anak itu nggak bakalan bersaing dong kalau semuanya punya kualitas yang sama, benar nggak? Ya, kalau semua orang bisa membaca dengan baik, semua bisa menghitung dengan baik, gitu loh. Jadi sebenarnya slowly banyak
apa ya, pabrik-pabrik, banyak apa ya, produk-produk dan juga pokoknya usaha-usaha kapitalis itu yang juga akan ikut jatuh gitu akibat minimnya persaingan hatta di sekolah. Walaupun kita merasa oh sekolah itu jauh ya sama ekonomi gitu. Nah, tapi sebenarnya ada kaitannya. Kalau anak-anak itu udah dididik untuk tidak bersaing, itu nanti mereka jadinya agak tidak menguntungkan kapitalis gitu. Sebenarnya. Jadi yang akan apa ya, tidak mendukung ide ini tuh somehow yang saya paham, yang saya dapat linknya tuh ya orang neoliberalisme, pemikiran Iya. itu. Nah, tapi sebaliknya perkataan equalitas itu tadi dan apa ya, equality and inclusivity gitu ya, on the other side gitu, inclusivity dan equalitas ini juga kadang sering ditunggang. Kayaknya ini teman-teman nggak asing lagi gitu ya, sering ditunggang oleh puak yang satu lagi gitu ya, yaitu puak modernis dan liberal gitu. Jadi inklusivitas itu dipakai sebagai sebuah istilah untuk mengusung gagasan misal pluralisme gitu. Dan itu yang terjadi di Indonesia yang saya lihat lebih dominan gitu ya. Yang lebih dominan itu ya kalau bilang kenapa tadi Mbak Desi juga bilang oh inclusivity ini lagi ramai, benar itu. Maksudnya saya juga melihat memang judul-judul tesis, judul-judul ya makalah itu banyak sekali tentang inclusivity dan equalitas. Tapi ujung-ujungnya yang mereka perjuangkan itu bukan inclusivity yang sesungguhnya kita pahami tadi, standar pendidikan dan sebagainya, tapi yang diperjuangkan itu nanti ujung-ujung ditarik-tarik lagi tuh ke pluralisme. Ya kebanyakan kalinya kayak gitulah. Jadi mungkin itu sebagai apa ya catatan ya apa ya sharing untuk kita bersama inilah tentang apa ya paham yang lain yang ada di sebalik ya inilah apa ketika kita membaca Adler kita juga harus membaca yang di sekeliling Adler itu ada apa aja mungkin saya merasa gitu. Gitu. Ya, tapi itu menarik sekali juga sih. Tadi bentuk kayak, oh ini ditunggangi A, ditunggangi B, inklusivitas dan kawan-kawan. Saya rasa juga karena hari ini yang beberapa yang memegang, saya tidak berbicara tentang pendidik-pendidiknya ya, tapi beberapa orang yang ada di dalam decision making pendidikan atau decision pembuat keputusan hari ini memang saya rasa tidak bisa membaca itu, tidak bisa membaca terlalu jauh, akhirnya mudah tertunggangi, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Sebagai contoh misalnya, hari ini kan inklusivitas di mana-mana nih, pendidikan inklusif, pendidikan setara, equal, dan kawan-kawan gitu. Penerjemahan inklusivitas itu hanya sebatas, oh kita mempunyai kelas khusus untuk apa disable misalnya, tapi tidak sampai di level kayak bentuk kesamaan pemahaman itu di mana, bentuk kesamaan pelajaran itu seperti apa, enggak, tapi hanya inklusivitas yang sekarang terlihat hanya pemecahan antara disable dan non-disable kalau saya lihatnya. Terus kalau misalnya tadi selain kesetaraan, equality gitu, semuanya harus sama, yaitu hanya sama untuk mengenyam pendidikan saja, tapi tidak sama di kualitasnya. Yang penting secara surface, atas, secara jargon, secara kelihatan di depan mata itu sudah inklusif dan sudah equal gitu. Saya merasa itu juga karena sang pemangku pendidikannya tidak jauh berpikir sampai ke bagaimana kita bisa memperkenalkan kesamaan ide atau kesamaan pemahaman kita terhadap nilai-nilai akademis itu terjabarkan gitu. Baik kayak oke, di dasar primary, bahkan di dasar pendidikan dasar saja saya melihatnya ya, kita punya pendidikan karakter, terus karakter berbasis pada Pancasila kayak gitu. Bahkan mengenal Pancasila itu terlalu jauh saja saya melihatnya kayak gitu. Anak-anak SD yang di kota harus buat presentasi, sedangkan yang di desa nanti beda lagi, tapi tidak belajar core dasar apa sih Pancasila itu sendiri gitu. Tidak mempelajari dasar-dasarnya dulu gitu. Kayak ya saya melihatnya sih ke situ. Saya melihatnya bahwa yang hari ini ada di pemangku kebijakannya hanya melihat hal-hal seperti ekualitas, inklusivitas itu sebagai jargon yang bisa dipamerkan saja dahulu. Itu sih, ya makanya mudah ditunggangi mungkin ya. Ada respon lagi Mbak Ainun? Saya suka. Ya Mbak, benar itu, benar. Jadi kesadaran itu sih penting ya. Makanya kita diskusi supaya apa ya. Ya mungkin teman-teman yang lain juga ada yang sadar hal lain juga ya, yang kita juga bisa pantik ya untuk berpikir dan bisa membaca banyak hal
ketika kita ngomongin pendidikan gitu. Betul sekali. Banyak sekali teman saya melihat membaca Adler ini mungkin saya rasa juga mungkin tidak secara sepenuhnya kita bisa aplikasikan, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita lihat dari proses Adler berpikir pre-idea, dari proses dia mencoba menjembatani membuat tangga-tangga pembelajarannya sampai akhirnya di level kita bisa merefleksikan apa yang kita pelajari seperti itu. Tidak hanya berpacu pada kalau kita kan tidak hanya berbasis pada akhirnya tes ujian nasional, pada akhirnya ujian dan ujian gitu. Tapi Adler membuat pendidikannya itu bertahap dari sekadar di level 1, memahami, tahu apa itu pendidikan, ujian, tahu selesai, tapi tahu how to, dan sampai tahu akhirnya kenapa berpendidikan. Mungkin dari proses kenapa berpendidikan itu juga kita bisa, bukan kita bisa selipkan ya, kita sudah mempelajari dari kelas-kelas lubu kata yang lainnya, kita dapat kesimpulan why kita berpendidikannya seperti itu. Mungkin dalam konteks itu kita bisa buat kesimpulan untuk kita sendiri. Tapi saya tidak berani ikut menyimpulkan, takut saya tidak berkapasitas di bidang itu. Saya rasa Paci dalam ending seminar yang keberapanya akan bisa membantu kita. Mbak Desi izin bertanya. Boleh. Ini, kalau secara politik ya, Adler ini disokong oleh left wing atau right wing ya kalau di Amerika? Itu menarik itu. Sebentar, ada dia dibantu oleh Hutchin kan, kalau nggak salah sih right wing, tapi nanti saya coba saya baca lagi ya. Iya, dia memang ada bantuan politiknya juga. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Mungkin itu apa Kak Mutakin yang lagi baca buku Adler, apakah ada indikasi di situ sokongan politiknya di pihak yang mana gitu? Karena itu pasti terkait ya, maksudnya apakah Amerika tuh pemerintahnya mendukung si Adler atau enggak gitu kan? Jadi Oh iya, dan menarik itu menarik. Apakah pemerintahnya mendukung si Adler atau enggak? Jadi ada satu literatur yang saya baca, Adler itu cukup serampangan langkah-langkah awalnya. Dia kan memang dapat PhD di Chicago ya, kalau nggak salah. Tapi memang dia tipe yang cukup up and down juga gitu. Pernah keluar dari kampus, pernah tidak menyelesaikan studinya, terus di-cut, dia mengajar tapi di-cut di beberapa kampus kayak gitu. Dia cukup frontal juga proses dia bersuara, proses dia menulis seperti itu. Sampai akhirnya ketemu Robert Hutchin, kalau nggak salah, saya nggak tahu bacanya seperti apa, dari University of Chicago yang juga mensponsori Great Ideas beliau dan kawan-kawan. Makanya dua orang yang ada respect itu John Dewey sama Hutchin ini sendiri. Kalau Dewey karena dia, walaupun Dewey itu progresif, karena ada bentuk ekualitas kayak the best education is best for all, itu yang dia ambil, dia melihat bahwa pendidikan itu harus sama untuk semuanya. Akhirnya itu yang mengilhami beliau untuk membuat program-program pendidikannya, dan bantuan dari University of Chicago inilah yang membuat langkah dia makin luas seperti itu. Tapi ada dalam proses dia menulis dan kawan-kawan cukup banyak terbuang juga beliau. Menarik sekali Mbak. Thank you. Iya. Ya, menarik emang. Dari mulai relevansi ya berarti kontekstualisasi ke Indonesia juga tentang bahkan sampai kondisi politik ya. Emang kalau di buku sih paling nama ya, kan apresiasinya ketiga ya. Tadi selain John Dewey sama Robert Hutchins juga ada Horace Mann, kan saya orang tahu juga. Van Doren bukan satunya. Bukan, Horace Mann sih. Kalau di situ sih keterangan who would have been our leaders were they alive today. Mungkin memang filsuf pendidikan pada masa sebelum Adler gitu. Iya, itu saya miss di situ.
Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand. Ya, mungkin saya coba izin berikan pertanyaan lagi. Ya, sebenarnya dalam konteks pendidikan Amerika tuh familiar dengan istilah public school, private school, parochial school. Ya, itu sebenarnya apa sih, maksudnya apakah sama benar-benar kayak di Indonesia, sekolah negeri, sekolah swasta gitu, pesantren, atau ada kontekstualisasi lebih lanjut gitu? Ya, Itu sih yang paling bisa. sama sih, kalau public school didanai pemerintah, kalau private school didanai mandiri. Cuma yang menariknya biasanya public dan private itu cara tidak jauh jomplang lah. Kalau kita kan kadang jomplang banget antara public dan private. Itu sama. Kalau saya lihatnya sama, ada public school, public dan private, yang beda hanya pendanaannya. Biasanya biayanya lebih mahal. Kalau public dan private, saya melihatnya kalau dari yang saya alami sendiri ya, lebih ke bangku yang tidak cukup di public, akhirnya orang masuknya ke private school kayak gitu. Atau memang ada yang memilih bentuknya seperti contohnya tadi ada menarik, pesantren kah gitu. Nah, salah satu private school itu biasanya adalah grammar school kayak gitu. Nah, grammar school itu kayak ya pesantren non muslim, maksudnya Katolik, biasanya Katolik seperti itu. Nah, itu biasanya dia bukan public school tapi private school. Nah, orang tua yang ingin memasukkan anaknya pada sekolah yang berbasis pada keagamaan, dalam konteksnya mereka biasanya akan memasukkan ke private school atau si grammar school itu sendiri. Gitu. Menarik menurutku. Ya. Jadi private-nya itu kadang ada yang private school biasa, ada yang private school itu ya grammar school atau ya pesantren ya mereka lah ya gitu. Iya, karena ya ini jadi cukup, karena kan kalau di kayak Neil Postman juga membahas public school gitu. Kalau kita bilang sekolah swasta, tapi di Amerika itu public school tuh tapi tetap ada yang berdasarkan rasial lah ya, bukan ya, bisa bilang rasis tapi masih berdasarkan kebangsaan gitu. Orang-orang Latin atau yang Amerika Selatan tuh punya sekolah public school sendiri gitu. Apakah itu memang tetap sekolah negeri gitu? Karena kan harusnya kan dia tetap egaliter aja gitu, nggak berdasarkan ini tertentu gitu. Berarti memang secara umum sebenarnya nggak jauh beda ya antara sekolah ini. Iya. Karena pandangan awal saya, kirain saya kalau pakai kurikulumnya negara berarti publik gitu. Kalau pakai kurikulum sendiri, ada kurikulum internasional atau kurikulum gereja, maka dia private. Iya, gitu sih. Itu yang sejauh yang saya tahu sih. Saya juga ya, tapi kalau I would say, menurut saya ya rasisme itu kadang ada, atau selain tidak ada, kadang ada apa ya, prejudis tersendiri lah. Saya rasa ya, kalau karena saya basisnya di Australia, ya memang terkadang ada rasisme itu ada gitu, bahwa selain dari kulit putih mungkin secara pendidikan beda kelas kayak gitu. Biasanya sekolah dengan dominasi orang lokal atau aborigin, tidak semua orang mau memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, akhirnya memilih private school karena di mata mereka orang lokal tidak memiliki level intelektualitas yang baik seperti itu. Itu nyata adanya sih. Maksudnya saya mengalami itu dan itu nyata adanya. Karena saya pernah mengajar juga,
Ya, itu yang saya lihat. Jadi bisa jadi apa yang dikatakan Mendel Postan ya benar. Karena saya menyaksikan itu juga. Mbak Desi mengajar di Australia tadi. Dulu pernah. Oh, iya. Elementary school ya. Iya, Oh, SD, SMP, SMA. 3. oh, iya. Memang mirip sama Amerika atau lebih mirip ke British, ke Inggris? British. Oh, Tapi sama aja. Kalau saya nggak tahu Amerika ya, tapi pada akhirnya karena banyak imigran dari Britishnya, saya rasa ya sama ya gitu. Karena kan guru-guru banyak kok, bahkan teman-teman sekelas saya juga kebanyakan dari Inggris migrasi ke Australia dan mengajar seperti itu. Jadi artinya secara kultural juga pastinya pretty much sama. Walaupun Australia sendiri kalau secara kurikulum mereka dekatnya dengan New Zealand, ANZ kan. Kalau mereka membuat kurikulum, tapi mungkin secara kultur di dalamnya akan lebih sama dengan British karena saya tidak bisa menghitung populasi, tapi dari rekan yang saya perhitungkan, rekan-rekan kerja saya atau juga teman satu kampus saya, 40% adalah dari Inggris seperti itu. Iya, Mbak, mengkonfirmasi. Kalau apa ya? Kalau Inggris itu kan kurikulumnya yang ciri khasnya ya. Maksud saya mau mengkomparasi itu sebenarnya untuk memahami Adler juga sih sebagai yang orang asli yang Amerika ya. Kalau British itu atau Inggris itu kurikulumnya ciri khasnya kan ini exam oriented gitu. Maksudnya kita bisa lihat kalau dari SD sampai kuliah lah memang mereka tuh exam oriented. Misal saya aja pas kuliah S1 itu nggak skripsian. Saking memang exam orientednya. SKS-nya itu full memang exam. Gitu loh. Jadi ya mungkin ada prodi-prodi lain yang berbeda tapi intinya dan saya tuh walaupun melihat Amerika itu secara pengamatan gimana maksudnya bukan dari pengalaman, bukan dari pembacaan tapi mungkin secara pengamatan kalau Amerika itu kayaknya berbeda gitu. Mungkin mendengar cerita dari teman-teman, kalau Amerika itu kurikulumnya setidaknya kalau di tingkat kuliah kampus itu sangat bervariasi. Misal kalau kita tuh kuliahnya ekonomi, kita tuh bisa ambil SKS basketball gitu. Basketball tuh jadi SKS. Itu maksudnya bisa jadi fine arts itu bisa diambil jadi elektif gitu. Jadi mereka punya banyak elektif lain yang apa ya berkontribusi kepada pendidikan di perguruan tinggi juga. Saya nggak tahu kalau di tingkat sekolah apakah kayak gitu juga, tapi sepertinya iya ya. Maksudnya kalau di kampus mereka kayak gitu, mungkin di sekolah juga kurikulumnya lebih bervariasi. Makanya sebenarnya saya ini masih tertanya gitu, Adler pengen menselaraskan standar, terutama yang saya agak penasaran itu standar di tingkat dasar ya, karena di sini kan tingkat dasarnya tuh yang harus ada fine arts, literature, language, mathematics, jadi menghitung. Pokoknya wajib belajar 12 tahunnya lah kalau ada. Iya. Maksudnya ya liberal arts lah pokoknya yang pengen yang dijadikan standar. Apakah di Amerika itu liberal arts-nya memang apa ya? Maksudnya memang ada problem dari segi itu. Karena bukannya apa ya? Bukannya anak-anak di Amerika itu juga maksud saya kalau ketika melihat sekilas tadi mereka bervariasi dari segi SKS dan sebagainya, saya menganggap liberal arts mereka tuh settle gitu loh. Maksudnya iya settle, bisa membaca, bisa menulis gitu. Nah, kenapa sih Adler ini membawa isu ini lagi gitu? Menurut Mbak gimana? Karena kalau dari 1980 yang saya lihat karena Amerika sudah mulai meluncurkan school choice curriculum, di mana hampir saya nggak bisa bilang sama kayak kurikulum merdeka ya, tapi school choice curriculum itu sekolah bisa memberikan pilihan pelajarannya kayak gitu. Jadi beda-beda setiap sekolah dan student bisa pilih mau sekolah yang mana. Gitu. Iya. Walaupun kayak kalau di sini kan mungkin secara dasar pelajaran matematika diajarkan, terus arts, music diajarkan gitu, tapi belum menjadi core-nya seperti itu. Mungkin ya kalau di setiap sekolahnya ya, karena ada school choice itu. Jadi ada dua tantangan yang masuk ketika ada mencoba membangkitkan kembali liberal education, karena ada school choice curriculum dan juga ada
mulai pembelajaran pengenalan komputerisasi, dan setelah mulai pendidikan berbasis pada kebutuhan kapitalistik, yaitu perusahaan butuhnya apa, vokasi dan kawan-kawan. Itu membuat wajib belajar 12 tahun pengajaran tuh menurut Adler harusnya memperkenalkan core fondasi keilmuan gitu. Tapi saat itu sudah mulai shifted, kayak gitu, sudah mulai bergeser nih, sudah mulai ada choice kurikulum, sudah mulai ada vokasi dan kawan-kawan. Iya. Jadi menurut Adler, vokasi itu harusnya nanti setelah selesai, seperti itu. Atau pilihan-pilihan lain itu nanti setelah selesai. Harusnya mereka menjadi manusia yang well educated dulu nih di dasarnya. Menarik. Iya. Karena apa ya? Saya datang dari mungkin budaya pendidikannya juga agak berbeda. Makanya saya asli Malaysia, Mbak. Jadi memang khasnya Malaysia itu memang British education dan memang berbeda kalau tadi dibilang Adler dan mungkin Indonesia sendiri dengan kurikulum merdekanya dan sebagainya. Kita nggak merasai itu dan yang nggak ada itu. Makanya kita ya British itu kan lebih saklek ya. IB. Kalau Malaysia itu IB bukan sih? Bukan Malaysia Cambridge ya, tapi bukan IB atau ada kesamaan dengan IB? Enggak. Kalau IB itu lebih mirip Amerika. Oh, I see. Ya. Kalau Cambridge itu memang lebih mengakar lah di Malaysia itu. Udah lebih lama, lebih established, lebih mengakar dan kayaknya dijadikan template juga untuk sekolah, maksudnya level sekolah dasar, SMP, SMA. Jadi sejak merdeka gitu ya, sejak zaman penjajah sampai ya pasca kemerdekaan, tetap aja tuh budaya dan kulturnya kultur British ya, kultur memang belajar tuh yang tadi. Makanya ya mungkin kalau di perspektif Adler yang sangat ya hidup di ambient atau nuansa pendidikan Amerika yang beragam tadi, yang tadi Mbak mungkin istilahkan di Indonesia ini lebih gampang kalau kita bilang ya kurikulum merdeka itu dengan variasi dan ragamnya. Dia pengen sesuatu yang lebih terstruktur gitu kan, lebih standarisasi, terstruktur, ada jenjang-jenjangnya dan sebagainya. Nah, saya pula melihat maksudnya setelah mengalami itu saya melihat nah itu juga ada kelemahannya gitu loh. Yap. Gitu. Banyak kritik terhadap apa yang digagas Adler juga. Iya. Maksudnya malah saya datang ke Indonesia ini justru pengen belajar variasi itu Mbak sebenarnya. Karena merasa somehow ya, maksudnya kalau kita tidak hati-hati terhadap tadi standarisasi, ya walaupun atas nama kualitas gitu, tapi tetap aja standarisasi itu ujung-ujungnya kalau nggak ada yang tetap aja ya orang-orangnya harus benar, guru-gurunya harus benar, karena kalau guru-gurunya nggak paham dan tujuannya juga udah beda, udah melenceng, itu ujung-ujung cuma jadi alat buat ini aja sih Mbak, alat untuk mengawal atau mengkontrol orang-orang muda gitu loh. Gimana ya? Maksudnya ketika terstandarisasi, kita tuh cara berpikirnya setipe. Iya. Itu juga jadi kritik, salah satu kritik juga dalam Adler. Maksudnya kayak kritik terhadap PID adalah seperti itu. Kita melahirkan homogenitas terhadap keilmuan. Kalau Adler kan membayangkannya ketika ada homogenitas akademis akan terjadi, makanya ada how to speak, how to listen ya. Akan terjadi pembicara great ideas talk kayak gitu, yang itu nanti bisa menjadi pembicaraan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kita ada community of thinkers, community of yang yaitu berbicara great ideas seperti itu. Mungkin itu yang tidak sampai pada realita ya. Kalau Adler kan dalam realita pemikiran akhirnya ke situ. Ternyata challenge-nya banyak, tapi itu salah satu kritik juga terhadap idea adalah nantinya akan terjadi homogenitas yang itu tidak dinamis gitu. Itu ada. Ternyata secara realita terjadi ya. Iya. Dan secara realitas tuh memang belum sampai memang. Maksudnya karena kalau kita lihat jenjang-jenjangnya dibayangkan Adler pun kan dari tingkat dasar terus SMP, SMA gitu. Kan yang dibayangkan tuh dari diberitahu, terus diberitahu how,
skill gitu. Terus yang terakhir baru why gitu kan, baru values dan ideas gitu. Nah biasanya nggak sampai ke values dan ideas itu juga Yap. gitu. Karena itu level tinggi ya. Nggak sampai, malah pas udah di jenjang mahasiswa, udah di jenjang kuliah di PTN sekalipun, orang-orang tuh jadi apa ya, jadi bahasa di sini tuh apa ya, jemu tuh nggak, jemu tuh kayak bosan gitu. Bosan, jemu kayak merasa nggak karena tidak pernah diajak tadi, terlalu saklek dengan jenjang-jenjang tadi kan, yang awal itu diajak ya menulis, membaca, menghitung, nah udah bisa nih, terus di coaching dengan segala skill juga udah punya, jadi dia tuh jadi kayak give apa ya, tidak ke jenjang selanjutnya gitu, kayak udah bosan aja sama yang namanya formal education gitu. Tapi kalau menurut saya di Indonesia ya tantangannya ya ada yang jadi setelah kebosanan itu ada Socratic teaching kan di level terakhir Adler berbicara, di mana kita menstimulus dengan pertanyaan sehingga akan terus terjadi atau terbangun pemikiran-pemikiran kita. Nah, seperti tadi Bang Rizal juga sampaikan, apa sih yang berbeda gitu? Saya rasa kalau saya merasakan di sini, bentuk Socratic teaching itu yang hilang, yang padahal itu menjadi salah satu kunci untuk terus menghidupkan pembicaraan seperti itu. Saya rasa saya nggak tahu kalau di Malaysia, di kita itu sulit, dan saya juga mencoba dan itu sulit, kecuali kita memang punya tereksposi dengan banyak literatur kan. Iya. Berarti itu yang hilang ya. Step selanjutnya itu maksudnya. Saya rasa step selanjutnya itu yang, iya, kalau di Indonesia butuh bentuk pemantikan itu. Karena saya pernah dari satu kuliah assessment, di mana kita diminta untuk memberikan assessment yang dia bentuknya tidak membuat student stres, kita bisa mengassess siswa hanya tanpa mereka merasa itu assessment. Nah, salah satu contoh secara assessment itu adalah dengan Socratic teaching, memantik pertanyaan dan kita mengassess sendiri kayak gitu. Bagi saya itu sulit gitu, karena saya tidak terbiasa untuk membuat pertanyaan dalam artian mengassess students kayak gitu. Ternyata Socratic teaching pun dalam proses pengajaran ada juga proses assessment. Karena kita kan belajar assessment, mungkin Mbak Ainun karena dari pendidikan pasti paham kan, ada bentuk assessment yang sering itu kan kita bentuknya standardized based kayak gitu, ataupun kuisisnya standardized kayak gitu, buat open ended question. Tapi dalam artian ketika kita ngajar kita assess juga kan itu jarang terjadi ya gitu. Atau otak kita nggak cepat untuk assessmentnya. Ketika ngajar assess ini kurang, ini enggak, itu kan butuh jam terjang pengajaran yang tinggi ya. Nah itu juga Socratic teaching mungkin saya rasa juga butuh jam terbang yang tinggi dan harus aware gurunya kan. Benar. Guru itu harus aware dan dia harus punya tujuan yang benar dan lurus juga. Karena kalau tadi Mbak bilang kenapa assessment kita tuh cenderung gitu sih, tadi maksudnya exam based, terus nggak ada open ended question, jarang kita pengen mengevaluasi tahap siswa atau mahasiswa secara subjektif, maksudnya tahap pemahaman dia secara yang subjektif gitu. Karena itu memang lebih sulit, menyulitkan kerja dosen dan guru ya. Maksudnya berbanding dengan assessment yang lebih objektif tadi, maksudnya kalau pilihan ganda dan sebagainya itu kan lebih mudah assessmentnya gitu. Jadi ya kalau gurunya memang punya tujuan industri, kayaknya memang dia juga nggak bakalan mikir untuk itu, maksudnya untuk Socratic questioning dan sebagainya. Itu kan bukan kebutuhan industri juga ya, maksudnya dari segi ya industri butuh orang yang manut, ya itu kan. Tapi kan kebutuhan guru adalah bagaimana secara nilai nasional sekolah anak-anaknya lulus 99,9%. Saya masih teringat kayak mana tidak lulus itu menjadi suatu hukuman yang berat untuk siswa, pukulan yang berat untuk guru kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang menjadikan kita masih melihat assessment harus standardized, masih melihat guru itu mengejar nilai assessment. Kayaknya seperti itu ya, nilai pelajaran. Tapi Mbak Ainunnya dia Malaysia sekarang. Sekarangnya di Depok, Mbak.
Oh, di Depok ya. Tapi saya rasa Indonesia sudah mulai bergeser lah dengan adanya kurikulum merdeka, otoritas diberikan kembali pada guru. Walaupun gurunya masih belum siap, tapi mulai bergeser lah. Tapi sekarang kita kan kabarnya ganti kurikulum lagi. Apa ya yang terbaru ya? Lupa saya. Kayaknya baru diumumin Kurikulum nasional, lagi. Apa? yaitu kalau informal ya unofficial informasinya kurikulum nasional. Iya, kurikulum nasional. Saya belum baca lagi itu, saya belum baca lagi. Kurikulum Karena nasional. memang belum ada yang official, itu hanya Iya, bocoran di iya. foto. Terakhir yang saya lihat ya dari kurikulum merdeka itu assessment, pilihan ganda kayak national assessment itu uh, cuma 40% atau tidak menentukan kelulusan lah, yang menentukan kelulusan tuh guru. Tapi tetap yang namanya apa ya, hal yang sudah tertanam lama itu yang membuat yang membuat guru-guru terbiasa untuk berpikir bagaimana saya mengajar agar anak saya lulus ujian. Tidak biasa terpikir di level ketiga, understanding why I teach gitu kan. Jadi emang benar emang harus mentraining dan membenahi guru-guru dulu ya. Iya, orang kita sih cut the generation. Menarik Mbak Ainun, thank you so much. Ya, thank you so much juga Mbak Desi. Benar-benar. Oh, tapi Mbak Ainun ini orang Indonesia atau orang Malaysia? Orang Malaysia, Mbak. Terus nanti akan kembali ke Malaysia? Ya belum tahu kapan, tapi ya insya Allah akan kembali. Jadi ya, out of curiosity. Jadi mau berkarir di Malaysia? Mau berapa? Berkarir di Malaysia? Karir belum tahu Mbak berkarir di mana. Tapi kita sekarang ini posisinya lagi S2 kan. Oh, S2-nya di UI ya? Di UIN sebenarnya. Oh, di UIN. Menarik. Dan nanti kita ngobrolnya pas di forum lain. Saya pembicaraan pribadi jadinya. Lanjut Mas Mutakin. Iya, terima kasih. Ini ada pesan singkat dari ya Mas Yogi. Oh iya. Ya, beliau mau izin duluan. Iya, tidak apa-apa. Anak saya alhamdulillah sudah tidur, jadi ya sudah ya. Sudah selesai. Ini berarti dari apa yang diskusi saya sampaikan, ya memang yang kalau saya baca juga yang paling ter-highlight itu memang Socratic Maiotic questioning metodenya itu ya. Jadi gimana guru tuh bukan lagi sebagai apa supervisor, tapi dia memang sebagai partner gitu. Ini kalau saya jelasin di ini tuh ya, kalau berenang diajarin teorinya itu yang pertama, diajarin berenang di coaching, di supervisi itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu udah bukan diajarin lagi, emang sama-sama nih sama guru terjun ke laut buat berenang di alam bebas gitu. Ya, terus kalau saya lihat di video lainnya ada Romo Franz Magnus kalau nggak salah atau siapa, yang jelas gimnasium tuh diajarkannya tuh bahasa bahasa apa gitu, bahasa Jerman itu langsung pada karya-karya sastranya gitu. Maka dan itu juga ada juga di pegiat pendidikan di Indonesia ya, mungkin salah satu Socratic questioning untuk bahasa misalnya, itu alih-alih kita buku teks gitu dikasih artikel atau dikasih berita terus suruh cari apa tuh namanya, suruh cari gagasan utama gimana gimana, jadi langsung diberikan aja udah, kasih karya-karya sastra kita yang cukup melegenda. Misalnya kalau di Islam ada Hamka, kalau di sebelah sananya ada Ram, ada yang lain juga, atau karya-karya kontemporer juga cukup bisa dijadikan itu justru. Jadi memang utamanya dari enlarge understanding ini langsung menyentuh kepada gagasan yang udah ada di masyarakat gitu. Karya sastranya, musik-musiknya dan lain hal. Gitu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi?
Oke. Sepertinya udah tidak ada ya. Mm-mm. Iya, boleh saya ini dulu deh, recap dari penjelasan webinar kita kali ini. Ya, jadi webinar kali ini kita membahas tentang Mortimer Adler dengan pemikirannya di bidang pendidikan yang khas dengan liberal education gitu. Mungkin semacam modifikasi dari liberal arts yang digagas oleh Mortimer Adler. Mortimer Adler sendiri adalah filsuf abad-abad 20-an akhir. Terus dia juga dikenal sebagai education reformator pendidikan dan bidang lainnya sebagai apa ya, membahas great ideas itu ya. Lalu gagasan terhadap liberal education ini khasnya itu knowledge centered learning gitu, atau knowledge is an in itself gitu. Dia punya ciri khas mulai dari penekanannya, cara mengajarnya, pembelajarannya, lingkungan dari pembelajaran sampai pada penilaian. Dan dalam dalam idea proposal itu juga dijelaskan ya the same course of study-nya gitu, yang dibagi menjadi 3 kolom ini. Goal pertama acquisition of organized knowledge, kedua development of intellectual skill, dan ketiga adalah enlarge understanding of ideas and values. Lalu buat apa sih sebenarnya kan tadi study of course of study ini gitu, yaitu tadi pada 3 itu ya, good citizenship, terus self development gitu. Kalau saya baca di buku sih satu lagi semacam earning a living ya, cuman tadi kayaknya tentang kehidupan yang nyaman gitu ya Mas. Ya, itu kurang lebih, terus dilanjutkan sesi diskusi yang cukup broaden ya, mulai dari tadi Pak Rizal menambahkan konteks terhadap bagaimana relasi dengan Alan Bloom, terus gimana yang mengaplikasikan teori-teorinya Adler gitu, seperti ada di Zaituna. Lalu yang cukup panjang tadi dari Mbak Farah terkait dengan ya memang apakah benar-benar ada masalah gitu ya dengan kurikulum di Amerika atau sekolah di Amerika, dan juga konteks di Indonesia dan di Malaysia. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kalimat penutup dari Bu Desi. Dipersilahkan. Ya. Oh ya, iya saya mau saya tahu di penutup. Just to earn a living. Pada akhirnya kita memang membicarakan tadi well educated, mampu belajar, mampu tahu kenapa belajar. Kalau memang liberal education itu adalah bentuk tipe pembelajaran yang full akademis, mungkin suatu hari akan dipertanyakan apakah itu akan mampu untuk masuk ke dunia kerja, apakah akan mampu pendidikan yang pure pembelajaran, tidak ada bentuk transferable skill atau bentuk vokasinya, mampukah mengirim sang pembelajar ke dunia kerja. Dalam konstitusinya berbicara bahwa liberal education itu make the best prepared worker, atau membuat, walaupun ini masuk ke kapitalisme ya, di luar dari itu tidak hanya mampu membuat good citizen yang berpikir, tapi dalam konteks pekerjaan juga bisa membuat prepared worker yang salah satu yang terbaik, karena orang-orang yang belajar di bawah liberal education, belajar language, arts, dan juga mathematics, are literate people, orang-orang yang literate, orang-orang yang terbuka keilmuannya, tidak hanya memahami skillnya, tapi juga mengeksplorasinya, dan berenang bersama gurunya dalam skill-skill pembelajaran tersebut. They are literate, mereka paham seperti itu. Silakan menjadi bahan pemikiran teman-teman. Salah satu konsep baru kurikulum, salah satu konsep pendidikan yang diperkenalkan ini untuk sama-sama dipikir dan juga untuk sama-sama ditelaah, juga dibandingkan dengan konsep yang lain. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pertanyaan dan diskusinya, dan kesempatan untuk saya belajar lagi. Selamat malam, Assalamualaikum dari saya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Desi. Ya, dengan